Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat dong ya. Wah, luar biasa. Pasti yang di rumah dengan semangat mau mengikuti sekolah minggu hari ini. Kak Shalom, Apa nih? saya mau tanya, Tanya apa tuh? Tuhan itu baik enggak ya sama kita? Baik banget dong pastinya. Contoh kebaikan Tuhan tuh apa aja sih? Apa ya? Kita bisa bangun pagi hari ini. Terus kita bisa ikut sekolah minggu online pada pagi hari ini juga. Itu juga termasuk berkat Tuhan. Terus contoh paling sederhananya nih, kita bisa menghirup udara dengan gratis. Yuk. Kita hirup bersama-sama dulu yuk. Gratis kan? Iya bener banget, kita nggak harus bayar ya Kak Bener. Shalom ya. Nah kalau kayak gitu berarti kita harus cinta sama Tuhan Yesus juga ya. Karena Tuhan telah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan. Iya, karena kalau kayak gitu berarti kita mau sama-sama ikut sekolah minggu dengan merasakan cinta kasih Tuhan melalui pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mari siapkan hati dengan tenang, kita mau menghadap Tuhan, kita mau mencintai Tuhan selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau pujikan dari awal ya teman-teman. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah kumpulkan kami untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu semalam yang telah Engkau limpahkan kepada setiap kami. Terima kasih buat pagi yang cerah, terima kasih buat udara yang segar Tuhan. Sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang berikan kelancaran, Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan sendiri juga yang ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, amin. Amin. Kak Lois, Ya? gimana kalau kita lakuin cek semangat adik-adik yang di rumah dulu nih? Oke, Bagus siap, ya, bagus mantap. sekali. Kita mau cek semangatnya dulu yang ada di rumah. Yuk Kak Lois mau ajak adik-adik yang ada di rumah. Bangkit berdiri dulu yuk. Ya. Oke, bangkit berdiri ya. Semuanya bangkit berdiri semua lo ya. Oke. Biar nggak ngantuk juga kan, biar Oh, lebih benar. fokus buat menyembah Biar Tuhan. lebih semangat lagi. Yuk, sudah siap? Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Ada sukacita hari ini. Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oe, oe. Sukacita, 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 oe, oe. Yeay! Pasti adik-adik di rumah semuanya Pada semangat nih. Nah, karena semangat kita mau lebih semangat lagi memuji nama Tuhan dengan pujian terpujilah namamu Tuhan. Terpuji
Puji Tuhan. Kak Shalom, Apa nih? aku mau tanya. Tanya apa? Kalau di hidup kita itu Tuhan tuh ada enggak toh? Pastinya dong. Kalau lagi jalan di depan gitu Tuhan juga ada? Ya ada, mau di depan, mau di kanan, kiri, Tuhan selalu ada. Kalau pas bobok gitu juga Tuhan ada? Tuhan temenin kita bobok juga. Wah, roh Tuhan itu berarti selalu menemani ya? Bener banget. Wah, kalau gitu aku Karena- harus berterima kasih, Betul. harus bersyukur ya. Karena roh Allah ada di dalam kita nih, kita harus bersyukur sama Tuhan, kita mau pujikan bila roh Allah ada. Yuk kita mau sambil gerak ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti rok menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti rok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti rok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti rok menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti rok menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti rok menari. Tangan ke atas. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti rok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti rok menari. Wah, sudah semakin semangat Ya ya. nih, Wah, puji Tuhan. semakin berkeringat juga ini. Wah, Tuh. karena kita banyak gerak di pagi hari itu supaya tubuh kita sehat dan kuat. Adik-adik yang di rumah boleh duduk lagi, Silakan silahkan duduk. Karena Tuhan Yesus sangat baik, selalu menemani kita di dalam setiap kehidupan kita, setiap apapun yang kita lakukan. Mari kita mau sama-sama ucapkan hukum kasih yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Yuk, kalau sama Kak Shalom tunggu. Ya, adik-adik semuanya kita mari ucapkan hukum Hukum kasih. kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik yang di rumah silahkan duduk lagi. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita dari apa yang telah Tuhan berkati buat kita, dari apa yang Tuhan berikan buat kita. Kita mau persembahkan pada minggu hari ini. Buat adik-adik yang mau memberikan persembahannya, bisa dititipkan ke orang tua dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan sekolah minggu di GKJ Margoyudan. Untuk mengiringi persembahan kali ini kita mau pujikan Sajeke Aku Nderek Gusti. Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentram, hatiku ayem tentram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentram, hatiku ayem tentram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus
kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Setelah kita memberikan persembahan, marilah kita mau sama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan telinga, dan kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan tema Kaulah segalanya. Bahwa kita mau mendengar apa sih yang menjadi kaulah segalanya, Tuhan menjadi segalanya dalam hidup kita seperti apa ya? Nah, nanti kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan sama Kak Joko. Joko. Iya. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama pujikan. Kita mau pujikan keluarga Allah. Keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Halo adik-adik, shalom, puji nama Tuhan. Ya, tadi kita semua sudah memuji Tuhan dengan sangat semangat. Kita sudah mengucapkan syukur kita melalui pujian. Dan saat ini Mas Joko mengajak kita semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kembali kami datang dalam hadirat-Mu. Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang menuntun setiap kami, Engkau melindungi kami, Engkau mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur bahwa kami ada sebagaimana kami ada,
semuanya karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang senantiasa tunduk di dalam perintah-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap kami yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Saat ini ya Bapa, urapi kami. Perkenankan hamba menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kemuliaan nama-Mu saja dan Engkau memampukan hamba. Karena hamba tidak dapat berguna apa-apa selain daripada Bapa yang berkarya di dalam diri hamba. Maka hamba persembahkan semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kiranya Bapa mengurapi setiap telinga, hati, dan setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, mengaruniakan pengertian kepada masing-masing kami. Supaya dari pengertian di dalam kebenaran-Mu itu terwujud tindakan nyata sebagai kasih kami kepada Tuhan melalui sesama kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, puji Tuhan. Yuk sekarang kita mau persiapkan hati kita, telinga kita, dan sikap kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita diberikan tema kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kita mau buka kitab kita di dalam Perjanjian Baru, Filipi 3 ayat 7 dan 8. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Ayo dipersiapkan. Sudah siap? Ya, Mas Joko mau bacakan untuk kita semuanya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Filipi ini menggambarkan, menceritakan bagaimana seorang Saulus ketika dahulunya ini adalah penganiaya, pengikut Kristus, kemudian suatu saat ketika dia berjalan hendak mengejar semua pengikut Kristus untuk dianiaya, maka apa yang terjadi? Saulus bertemu dengan sosok pribadi Kristus. Di depannya terlihat cahaya yang sangat terang. Dan akhirnya membutakan mata Saulus. Dan saat itu Saulus mendengar suara Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa? Siapa engkau Tuhan? Saulus bingung. Saulus, Saulus, suara Tuhan lagi. Mengapa engkau menganiaya aku? Nah adik-adik, apa yang terjadi sejak saat itu Saulus menjadi percaya kepada Kristus. Sehingga dia dapat mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, yaitu apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, keuntungan Paulus dahulu apa adik-adik? Yaitu apa? Menganiaya semua murid-murid Tuhan Yesus, itu keuntungan. Tetapi ketika dia mulai percaya kepada Kristus, semuanya itu menjadi sampah. Semuanya itu dia tinggalkan, semuanya itu dia buang jauh-jauh, dan dia mengenakan manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Mas Joko punya cerita ini adik-adik.
Ceritanya tentang seorang anak yang dibuang orang tuanya. Suatu pagi yang masih buta, pagi yang benar-benar pagi, seorang pemulung, dia bangun dari tidurnya, dia keluar dari rumah yang sangat sederhana. Dia mengambil peralatan untuk mengais sampah. Dia ambil karung, dia mulai bawa karung itu. Dia berjalan. Pada pagi itu perutnya masih kosong. Dia masih lapar karena dia belum makan dan belum punya uang untuk membeli makanan. Sang pemulung ini berjalan menuju tempat pembuangan sampah. Adik-adik tahu nggak tempat pembuangan sampah? Adik-adik di rumah punya tempat sampah? Ya, semuanya punya. Nah, sampah-sampah itu kemudian diambil oleh tukang sampah dan dibuang di satu tempat yang sama, tempatnya besar sekali. Tetapi di sana hanya ada tumpukan-tumpukan sampah. Nah, sang pemulung ini berjalan menuju tempat itu. Masih pagi-pagi buta, belum begitu banyak orang bangun. Dia berjalan. Ketika sang pemulung ini mendekati tempat pembuangan sampah itu, dia mendengar suara. Suara apa itu? Dia cari suara itu di mana? Dia pikir, itu pasti anak seseorang yang ada di sekitar sini. Dia mengabaikan suara itu. Dia mulai berjalan lagi. Dia dengar suara itu. Suaranya semakin kencang. Dia mencari, menengok ke kanan, ke kiri. Dia mulai mencari, mendekati tempat pembuangan sampah itu. Suara bayi. Suara bayi itu sangat jelas sekali. Apa yang terjadi adik-adik? Dia sudah lari ke sana, lari ke sini, mencari sumber suara itu. Dan akhirnya di pojok tempat pembuangan sampah ada seorang bayi yang baru lahir, yang ditelantarkan, yang dibuang orang tuanya. Kita lihat gambar bayi tersebut. Nah, adik-adik melihat bersama-sama, bayi itu kasihan sekali. Bayi itu kelaparan, bayi itu kehausan. Dia ditinggal di sekitar tempat sampah. Apa yang terjadi adik-adik? Bapak ini terkejut sambil hatinya bergetar. Dia mulai melangkah. Dia mulai menundukkan dirinya. Dia mulai mengambil anak itu. Dia menggendongnya, ya Tuhan. Anak ini begitu suci. Siapa yang berani, siapa yang tega membuang anak ini, ya Tuhan? Anak ini dipeluk erat-erat sambil dia sangat sedih melihat keadaan anak ini. Apa yang dilakukan adik-adik? Sang pemulung ini kemudian membawa anak ini kembali ke rumahnya. Nah,
Singkat cerita, sang pemulung ini memelihara anak ini, bayi ini. Sampai akhirnya apa adik-adik? Anak ini mulai bisa berjalan, mulai bisa ngomong, dan mulai bisa diajak bekerja. Kita lihat gambarnya yuk. Nah, kita bersama-sama melihat anak ini dengan tekunnya bersama ayahnya. Dia berjalan setiap hari, bangun pagi, mencari nafkah melalui puing-puing sampah. Suatu saat, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, sang anak ini mulai bisa berpikir. Kemudian anak ini bertanya kepada sang pemulung yang sudah dianggapnya atau dipahaminya sebagai ayahnya. Anaknya ini bertanya, "Pak, siapa ibu saya?" "Pak, di mana ibu saya?" Sang pemulung ini kemudian mendekap sang anak. "Nak, aku tidak tahu ibu kamu. Bahkan Bapak juga tidak tahu siapa orang tua kamu." Sang anak kemudian melihat dengan bertanya, "Loh, bukankah Bapak adalah ayah saya?" "Bukan, Nak. Bapak bukan ayah kamu. Bapak mau menceritakan apa yang Bapak alami. Suatu pagi, Bapak menemukan kamu di pinggir sampah tempat kita bekerja saat ini. Bapak melihat kamu menangis. Bapak mengambil kamu dan Bapak memelihara kamu sampai sekarang ini." Kemudian anak itu memeluk sang bapak dan berkata, Bapak jangan bersedih. Saat ini, sekalipun Bapak bukan orang tuaku, tetapi mulai saat ini, Bapak adalah orang tuaku. Bapak adalah segala-galanya di dalam hidupku. Karena Bapak telah menyelamatkan aku. Mereka menangis bersama. Ada kasih yang menguasai mereka. Bapak dengan tulus memberikan kasihnya sekalipun tidak punya. Sekalipun dia harus mengais sampah untuk mencari makan. Sesekali Bapak menahan lapar karena makanannya hanya cukup untuk sang anak. Dan saat ini anak itu telah menjadi dewasa. Dan saat ini anak itu berubah menjadi orang yang berhasil. Dia mengangkat derajat orang tuanya. Dia sukses. Kita lihat gambar anak ini yang telah menjadi sukses. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui cerita ini kita bersama-sama belajar bahwa seseorang bisa menjadi segala-galanya dalam hidup kita karena seseorang itu telah mencurahkan segala-galanya juga untuk kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti Allah Bapa mengasihi kita semuanya, Dia melihat kehidupan kita yang penuh dengan dosa dan harus dihukum. Maka Allah yang mengasihi kita,
Karena kasih-Nya begitu besar kepada kita semuanya, Ia mengaruniakan putranya supaya kita diselamatkan. Kita bersama-sama memahami saat ini adik-adik semuanya, bahwa Kristus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kenapa harus Kristus? Ada seseorang yang aku kalau nggak seharian nggak pegang HP, aku nggak mainin game, aduh aku bingung. Ada seorang anak kalau setiap hari 1 jam saja tidak bermain game, dia seperti orang yang linglung. Dia bisa marah-marah. Dan ternyata hal seperti ini tidak baik. Karena dia menganggap handphone segala-galanya. Dan bagaimana ketika yang kita anggap segala-galanya itu bukan handphone? Apakah kita juga akan menjadi pribadi yang kebingungan, stres ketika Tuhan Yesus adalah segala-galanya? Oh, tidak. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus mengajarkan kita kebenaran. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang hal yang baik. Terus bagaimana adik-adik kita mau mempraktekkan kasih kita kepada Allah? Melalui orang tua, melalui saudara-saudara. Jadi Allah bisa mengasihi adik-adik dan Mas Joko itu bisa dengan berbagai macam cara. Dengan kasih orang tua, dengan kasih saudara, dengan kasih lingkungan, teman-teman, itu semuanya bisa menjadi sarana dan alat bagi Allah untuk mengasihi kita. Dan kalau kita sudah mulai belajar untuk menempatkan Yesus sebagai kaulah segala-galanya, maka apa yang terjadi? Ketika adik-adik mau berangkat sekolah, aduh, kalau aku belum berdoa kepada Tuhan Yesus, hatiku tidak akan tenang. Kalau aku belum berdoa kepada Tuhan Yesus, hatiku tidak akan bisa belajar dengan semangat. Aku tidak akan berani melawan tantangan. Kalau aku berdoa bersama dengan Tuhan Yesus, pasti aku akan bertumbuh dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang semakin berguna. Menjaga tutur kata, menjaga sikap, menjaga sopan santun, menghormati orang tua, mendengarkan apa yang Pak Guru dan Bu Guru katakan, dan taat beribadah. Ya, jadi adik-adik, bagaimana adik-adik beribadah saat ini? Apakah semuanya itu karena menganggap Tuhan Yesus sebagai segala-galanya? Sehingga kerindungan adik-adik dalam Mas Joko ini untuk bertemu Tuhan Yesus itu sangat besar. Sehingga kalau tidak beribadah rasanya benar-benar membingungkan. Kita seperti kehilangan arah, kita nggak nyaman, kita nggak damai sejahtera. Ada sesuatu yang kurang di dalam hidup kita. Berarti kita mulai belajar menempatkan Tuhan Yesus sebagai segala-galanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan kita bertekun untuk mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Amin. Kita akan berdoa. Maha besar ya Allah, kami mengucap syukur bahwasanya Allah yang telah menemukan kami, Allah yang telah memelihara kami dengan segala keadaan kami. Sampai hari ini di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Engkau menuntun kami, Engkau memelihara dan melindungi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, apabila di tengah-tengah kami, saudara-saudara kami ada yang menderita sakit penyakit, bahkan terpapar virus COVID-19. Kami boleh berdoa untuk kesembuhan mereka, semangat mereka, pemulihan batin mereka. Kami percaya bahwa tangan Allah tidak kurang panjang untuk menjangkau setiap kami, untuk mengulurkan tangan kasih-Nya yang penuh dengan kuasa kesembuhan. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami di tengah-tengah waktu pandemi ini. Tentu waktu yang sangat panjang ini membuat kami seringkali bosan, membuat kami seringkali jenuh.
Bahkan ketika kami harus beribadah, kami tidak dapat bertatap muka secara langsung. Untuk sekolah kami harus melakukannya secara online. Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan, kami memohon kekuatan Tuhan, semangat yang daripada Tuhan, cinta kasih yang daripada Tuhan, supaya kami dimampukan untuk tetap berkarya di tengah-tengah segala keadaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba telah berhenti berbicara. Kiranya hamba mengakui ketidaksempurnaan hamba, dan apa yang boleh hamba sampaikan pada saat ini, kiranya Engkau memberkati. Engkau mengaruniakan pengertian kepada kami, pemahaman tentang kebenaran-Mu Tuhan, sesuai dengan takaran iman kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mengembalikan semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang berbahagia di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih dari Pak Joko tentang temanya hari ini kaulah segalanya. Bahwa kita belajar kalau segala sesuatu kita harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Hari ini kita mau mengucapkan Pengakuan iman rasuli. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri lagi ya. Posisinya siap, kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. wah, sekolah minggu kita sudah selesai. Sudah selesai nih sekolah minggu hari ini. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, pola makan yang dijaga, kalau mau kemana-mana jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Ya, selalu menjaga kesehatan, sehat selalu. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.